Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kesehatan untuk terus berbuat kebaikan. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya. Beliau adalah suri tauladan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah secara pribadi, tetapi juga menjaga tatanan sosial agar tetap adil, jujur, bermartabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa menjaga kebaikan bersama adalah tanggung jawab kolektif. Selama ini kita sering memahami pengawasan hanya sebagai bentuk pencegahan pelanggaran, seolah-olah itu adalah tugas salah satu lembaga tertentu seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum atau aparat penegak hukum. Padahal dalam Islam, konsep pengawasan terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini bukan hanya tugas satu orang pemimpin, tetapi kewajiban setiap individu sesuai dengan kapasitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa partisipasi adalah bagian dari iman, membangun gerakan pengawasan bersama. Hadirin yang berbahagia, pengawasan yang kuat bukan hanya soal aturan, tetapi soal kesadaran. Ketika masyarakat hanya menjadi penonton, maka pelanggaran mudah terjadi. Namun ketika masyarakat menjadi bagian dari pengawasan, maka kecurangan akan sulit berkembang. Gerakan pengawasan bersama ini berarti bahwa satu, membangun kesadaran dan menjaga kejujuran adalah ibadah. Yang kedua, berani melaporkan pelanggaran dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak apatis terhadap proses sosial dan demokrasi. Yang keempat, menjadi teladan integritas di lingkungan masing-masing. Partisipasi bukan berarti mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan pengawasan proses berjalan sesuai aturan dan nilai keadilan. Sehingga pengawasan ini sebagai amal jariah sosial. Ketika kita ikut menjaga kejujuran dan keadilan, kita sedang menanam kebaikan yang dampaknya luas. Bayangkan, jika satu tindakan pengawasan mencegah kecurangan dan yang merugikan banyak orang, bukankah ini menjadi sebuah pahala yang terus mengalir? Inilah transformasi dari pencegahan menjadi partisipasi, dari sikap pasif menjadi aktif, dari hanya mengandalkan lembaga tertentu menjadi gerakan bersama masyarakat. Karena sejatinya, masyarakat yang kuat bukan yang bebas dari masalah, tetapi yang peduli dan mau terlibat dalam memperbaiki keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita. Kita bangun budaya partisipasi, budaya kejujuran, dan budaya saling mengingatkan dalam kebaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang peduli terhadap kebaikan, bersama dan istiqomah dalam menegakkan kebenaran. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.